Halo guys, nih kembali lagi bareng kita nih aku sama Kak Mustiko nih. Sebelumnya kita mau ngucapin terima kasih buat Kak Fadil yang telah meluangkan waktunya buat kita tanya-tanya nih hari ini gitu. Sebelum itu kita mau kenalin diri nih, siapa sih kita berdua gitu. Aku Mike, aku dari BBA 2023 dan teman aku. Dan aku Mustiko dari batch 2023 juga. Nah, sebelum kita lanjut nih, kalian pasti penasaran nih, siapa sih Kak Fadil? Apa sih istimewanya dari Kak Fadil? Gitu. Nah, sekarang aku mau kasih kesempatan nih buat Kak Fadil mengenalin diri gitu. Siapa sih dia? Terus apa sih kerjaannya? Apakah dia entrepreneur ataupun kerja kantoran gitu? Thank you nih Mike dan Mustiko ya dan buat teman-teman semuanya. Jadi perkenalkan nama saya Fadil Hendra Budi. Kalian bisa panggil saya Kak Fadil gitu biar kelihatan muda gitu ya. Jadi sebenarnya saya ini adalah lulusan IPMI juga gitu ya tahun 2009 lulusan S1 ya. Terus kemudian setelah lulus saya bekerja di perusahaan multinasional. Jadi dulu kalau lulusannya IPMI itu cita-citanya multinational company lah. Terus dapatlah kita di multinasional di Bristol waktu itu. Terus setelahnya berkarir terus tuh di perusahaan yang semi industri lah gitu ya. Dari Bristol ke Continental, habis itu ke Pirelli gitu ya. Nah, sepanjang itu saya fokus untuk menggeluti bidang sales and marketing gitu ya, and business development gitu ya. Jadi kita fokus di situ pada saat mungkin mulai memiliki objektif baru gitu ya pada saat sebenarnya sudah di akhir-akhir penghujung karir di Pirelli ya. Dimana saya merasa di situ wah kita harusnya bisa membuka lapangan pekerjaan lah. Akhirnya waktu itu dapat kesempatan dan akhirnya kita buka usaha lah gitu. Walaupun pada waktu itu kita jalani usaha bersama dengan pekerjaan utama lah gitu. Jadi kita bilangnya side hustle gitu ya. Kalau boleh tahu itu usaha apa tuh Pak Del? Yang pernah pertama kali Pak Del rintis Iya. sambil kerja. Jadi sebenarnya kalau mau ditanya itu tadi kan istilahnya pengalaman working experience lah. Tapi ternyata sepanjang working experience itu kalau saya bedah gitu ya dari awal kerja itu udah punya pengalaman berbisnis juga gitu. Jadi nggak cuma kerja doang, tapi waktu itu sepanjang kerja juga ada pengalaman bisnis. Sampai akhirnya kita nemuin yang bisnis yang tepat lah. Tapi kita nggak pernah tahu ya yang tepat yang mana ya gitu ya. Nah, jadi bisnis yang tepat yang saya jalani sampai sekarang itu adalah pengelolaan SPBU Shell. Jadi saya bermitra dengan Shell Indonesia mengelola 2 SPBU Shell-nya mereka. Jadi lebih ke bukan franchise ya, lebih ke jasa mengelola SPBU-nya Pak. Iya, lebih kalau orang bilang ke KSO lah gitu ya, kerjasama operasional lah. Ini berarti Kak Fadil ini udah banyak banget pengalaman nih sebagai entrepreneur dan juga sebagai kerja kantoran nih, dunia profesional nih. Nah, seperti yang kita tahu nih Kak Fadil, kita ini kan Gen Z nih kan, kita punya banyak banget keresahan nih antara memilih mau berkarir di entrepreneur ataupun di dunia profesional. Kayak aku sama Kak Mustiko nih, kita berbeda pendapat nih gitu. Kak Mustiko maunya entrepreneur, aku maunya kerja kantoran gitu. Nah, terus kita ngerangkum beberapa pertanyaan nih yang mau ditanyakan kepada Pak Fadil. Kita membutuhkan perspektif dari Pak Fadil yang sudah memiliki banyak experience di kedua bidang itu kan. Gitu. Kak Mustiko duluan deh pertanyaannya. Kalau saya mungkin saya mewakili Gen Z Pak ya, yang masih bingung nih. Mungkin dari semester awal mungkin menurut saya mereka harus pilih jalan ninjanya lah ya dari awal. Nanti habis lulus mau jadi employee atau entrepreneur karena pasti kan anak tangga yang dinaiki bakal beda banget untuk jadi ke employee maupun ke entrepreneur. Mungkin dari Pak Fadil mungkin ada saran atau biar Gen-Z pemirsa InnoHub bisa mendapat insight baru nih. Mungkin kalau masih bingung, aku jadi lulus kuliah mau jadi kerja kantoran atau pengusaha nih. Kalau aku jadi pengusaha, yang aku bangun dari sekarang apa? Kalau aku mau kerja di multinational company, mungkin kayak karyanya Pak Fadil dulu. Anak tangga apa nih yang harus aku tapakin dari sekarang? Mungkin Pak Fadil bisa sharing. Jadi sebelum kita memilih mana yang baik buat kita gitu ya, mau kita entrepreneur jadi bisnis sendiri gitu ya,
atau misalnya kita memilih untuk kerja dengan orang lain gitu ya, sebagai employee gitu, sebagai staff, which is dua-duanya bagus gitu ya. Itu sebenarnya yang perlu kita pahami adalah purpose atau objektif dari hidup kita sendiri. Jadi misalkan contoh purpose saya pada waktu saya tuh mau lulus itu adalah saya harus bisa segera menikahkan gitu ya. Saya harus segera bisa bisa mandiri gitu hidupnya ya, lepas dari orang tua gitu kan, otomatis kan saya harus bisa langsung menghasilkan nih gitu. Biar apa? Biar saya bisa melanjuti ke jenjang pernikahan gitu kan. Nah, itu tujuan saya masih di situ tuh dulu gitu. Masih sangat personal gitu ya, dan jangkanya sangat pendek waktu gitu. Jadi harus istilahnya habis lulus nih harus 3 sampai 5 tahun nih harus udah nikah nih. Gitu, udah begitu tujuannya. Nah, udah tahu tujuannya, ya otomatis kita akan assess tuh kan. Jadi gini, pada saat saya mau lulus saya pun bingung. Jujur ya, saya juga bingung, saya milih kerja apa saya bisnis ya gitu. Karena saya suka bisnis dan saya suka dunia profesional juga gitu ya. Nah, jadi saya bingung waktu itu. Nah, akhirnya waktu itu karena kita assessing objektif yang paling dekatnya itu, ya otomatis kalau kita harus fair kan, bahwa namanya dunia bisnis nggak pernah ada yang namanya fix, ya kan, pasti ada naik turun. Nah, itu yang saya pikir mental saya belum cukup sih buat bisa kesana gitu. Jadi akhirnya waktu itu saya putusin untuk yaudah deh kita kerja aja gitu. Akhirnya pada saat kita mulai kerja, tapi semangat untuk berbisnisnya nggak dikubur. Masih disiapkan Pak? Iya. Sambil berjalan? Iya, sambil berjalan gitu. Dengan harapan nanti kita akan nemuin jalan kita ke sana gitu. Jadi nggak dikubur. Dengan cara apa? Nggak dikubur. Ada pekerjaan udah selesai nih, kita kerjakan, kita inovasi. Jadi kan akarnya dari entrepreneur sebenarnya adalah inovasi kan gitu kan. Jadi kita berinovasi, entah kita berinovasi di pekerjaan kita sendiri biar cepat selesai, atau kita berinovasi ke kehidupan kita, misalkan gimana sih biar inovasinya biar berangkat kerja lebih hemat, misalkan itu kan inovasi kan gitu kan. Terus gimana sih pulang kerja jadi lebih cepat gitu, gimana sih ngerjain pekerjaan yang bulanan bisa yang tadinya 2 minggu jadi cuma 3 hari. Nah, itu inovasi gitu. Inovasi yang kecil-kecil itu. Setelah itu selesai bagian pekerjaan, mungkin ada inovasi di mana apa sih yang teman-teman di kantor butuhin. Kan bisa ada pantry itu ya kan, di setiap kantor ada pantry. Tanyain, Pak, kalau di pantry biasanya kurang apa makanan di sini, tanyain gitu. Kurang apa minuman, nanti nemuin tuh, oh nih kurang yang asin nih, tapi yang asin yang enak. Akhirnya waktu itu kita jualan makaroni gitu. Nah, nanti dari situ kita istilahnya makaroni 5.000, nanti mereka bayar setiap kali ada pengambilan, kita nagih aja gitu. Jadi kita pagi drop 20, sisa tinggal berapa pas pulang, nah itu nanti kita tagihin. Jadi mulai menumbuhkan jiwa-jiwa berbisnis waktu kerja kantoran teman-teman. Iya. Jadi bisa aja kalau kalian milih kantoran, tapi jangan dikubur tuh jiwa-jiwa entrepreneur. Justru malah disiapkan dan mindsetnya dibangun tuh, dan dapat insight dari kerjaan itu. Iya. Begitu Pak Fadil. Betul. Gini Pak Fadil. Ini kita sebagai mahasiswa bisnis nih. Ini kan kampus bisnis nih. Nah, kan pasti sebagai seorang Gen Z kan kayak dia punya dilema yang besar nih kan. Kayak aku mau jadi entrepreneur, tapi bukan dilema, ambisi gitu. Aku mau jadi entrepreneur, tapi aku juga mau kerja kantoran nih. Apakah memungkinkan nih bisa menjalankan keduanya gitu. Menjalankan keduanya gitu. Ya. Jadi ternyata benar ya, itu istilahnya pas di awal-awal saya ngelakuin itu kayak tadi, itu keteter sih gitu. Keteter kenapa? Karena semua kita ngerjain sendiri, ya kan.
Kenapa kita semua ngerjain sendiri? Karena tadi modalnya nggak cukup gitu. Maksudnya kita buat hiring orang untuk melakukan pekerjaan kita atau hiring orang untuk melakukan bisnis kita itu nggak cukup lah. Gitu. Masih harus kita kerjain sendiri. Gitu kan. Nah, jadi pada waktu itu akhirnya tadi bisnis-bisnis yang kecil-kecil itu jadi gagal, jadi mandek lah. Terus istilahnya ya udah deh kita berhentiin deh daripada kita jadi apa namanya kontak-manting sana sini. Nah, jadi tapi satu hal dulu yang saya pelajarin adalah yang penting itu integritas. Jadi pada saat kita kerja, yang penting kerjaan kita kelar dulu, selesai dulu, baru kita ngerjain yang lain. Nah, yang suka salah kaprah adalah kita memikirkan bisnis kita, tapi pekerjaan utama kita malah kita telantarkan. Itu teman-teman. Jadi kalau punya side hustle itu tetap punya prioritas ya. Mungkin bisa punya kerjaan, ya prioritasnya kerjaan dulu. Side hustle tuh belakangan karena yang kalian dibayar tuh tetap oleh perusahaan ya, terutama untuk memecahkan masalah perusahaan. Ya. Jadi kalau mau side hustle itu harus, tapi ya emang prioritasnya di kerjaan dulu.